Rahimakumullah. Judul khutbah pada Jumat kali ini adalah laporan pertanggungjawaban kehidupan atau yang sering kita dengar LPJ kehidupan, pertanggungjawaban kehidupan di dunia. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al al-arba'. Di hari kiamat kedua kaki manusia tidak bisa melangkah sampai ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, yang diminta pertanggungjawaban kepada kita pertama adalah umur, kemana kita habiskan. Usia adalah amanah yang Allah kasih, yang Allah curahkan, dan amanah yang Allah berikan kelak akan diminta LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran, urutan surat yang ketiga, nomor ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Pertanyaannya kemudian, kalau kita telah meninggal dunia, apakah masalah selesai? Tidak. Ayat ini masih lanjut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kelak semua perbuatanmu di dunia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, orang yang diselamatkan Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan Allah ke surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah, kehidupan di dunia adalah hanya senda gurau dan permainan belaka. Tentang kehidupan dunia, Al-Quran menjelaskan. Nama suratnya Al-Hadid, urutan surat 57, nomor ayat yang ke-20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ib, bahwa kehidupan di dunia adalah la'ib, permainan. Walaupun kehidupan di dunia ini permainan, ada aturan main yang ditetapkan, sehingga ada orang yang bermain tapi kalah, ada juga orang yang bermain dalam permainan tapi dia menang. Maknanya ikuti aturan main. Dalam permainan sepak bola pun itu permainan, tapi ada aturan main yang ditetapkan oleh FIFA. Maknanya dalam hidup kita, hidup pun permainan, tapi ada aturan main yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang kita kenal namanya Al-Quran dan Sunnah. La'ib, permainan. Tapi walaupun permainan, mainlah dengan benar. Kalau main-main pasti kalah. Yang kedua, kehidupan di dunia dijelaskan dengan lahwun, sesuatu yang sering melalaikan. Kehidupan dunia sering melalaikan kita daripada kewajiban. Yang ketiga, wazina, perhiasan keindahan yang disukai oleh manusia. Yang keempat, watafakhur, kehidupan di dunia adalah tempat berlomba-lomba dan berbangga-bangga. Yang kelima, watakasurum bainakum fil amwali wal aulad, saling banyak harta, saling banyak anak. Kalau kita tamat SMA, misal tahun 2002, sekarang 2022, kalau kumpul kembali dengan kawan yang kita kenal namanya reuni, pertanyaan itu tidak jauh-jauh dari masalah harta, tidak akan jauh-jauh dari masalah anak. Selalu itu yang ditanyakan. Kerjamu di mana? Anakmu berapa? Anakmu sekolah di mana? Rumah udah punya atau masih mengkontrak? Selalu masalah itu. Karena tempat di dunia adalah membangga-banggakan masalah soal harta, saling bangga terhadap anak maupun prestasi anak. Oleh karenanya, yang diminta LPJ, pertanggungjawaban di hadapan Allah pertama adalah umur, usia. Akan ditanya kemana umur kita habiskan. Tentang waktu, masa, Al-Quran menggunakan 4 diksi. Salah satunya ada namanya ad-dahri. Di Al-Quran disebutkan Allah di surat Al-Insan, surat 76, nomor ayat yang pertama. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun say'am mazkura. Ad-dahri artinya masa, sejak alam raya tercipta sampai kiamat, tapi masa itu tak kita rasakan. Bahasa Arabnya ad-dahri. Kalau ada orang lahir tahun 72, masa tahun 68 tak dia rasakan. Tapi tahun 68 itu ada. Ketika dia meninggal tahun 2013, masa 2015 tak dia rasakan. Tapi 2015 itu pasti ada. Maknanya ad-dahri, masa sejak alam raya tercipta sampai kiamat tiba, tapi masa itu kita tak merasakan.
Ada yang kedua, diksi Al-Quran tentang waktu, karena usia itu juga berkenaan dengan waktu, berkenaan dengan masa. Ada namanya Al-Asri. Apa Al-Asri? Masa yang dilalui oleh manusia. Maka Al-Quran, Allah bersumpah di Al-Quran demi masa, tapi masa Al-Asri yang dilalui oleh manusia. Ada juga yang ketiga tentang masa, namanya Al-Ajal. Ajal artinya masa berakhir sesuatu. Di surat Al-A'raf, urutan surat yang ke-7, nomor ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Semua kita punya masa berakhir. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila masa berakhir itu sudah datang, tak bisa dimajukan, tak bisa juga untuk dimundurkan. Dan masalah tentang usia yang keempat juga tentang masa, dijelaskan tentang al-waktu. Al-waktu maknanya masa yang oleh Allah kita disuruh untuk menyelesaikan sesuatu, karena masa itu tidak dapat terulang kembali. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertanggungjawaban pertama kelak akan diminta tanggung jawab kepada kita adalah usia, umur, kemana kita habiskan. Masalah tentang umur itu rahasia Allah. Surat Luqman, surat 31 ayat 34, Allah menjelaskan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat. Wa yunazzilul gois, rahasia Allah tentang turunnya hujan. Berapa tetes yang turun, berapa liter yang mengalir, berapa lama durasi hujan, itu rahasia Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah juga yang tahu apa yang di rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsum maza taksibu goda, rahasia Allah yang keempat di ayat ini, tak tahu kita apa yang terjadi esok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kita tidak tahu kapan dan di mana kita meninggal dunia. Tapi yang jelas kita punya ajal, punya masa berakhir kelak. Ketika usia sudah berakhir, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. LPJ pertama yang diminta pertanggungjawaban adalah umur, kemana kita habiskan. Yang kedua, dalam hadis riwayat Tirmizi tadi, yang pertama an umrihi fi ma'afna, umur kemana kita habiskan. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'abla, dari fisik, jasad, anggota badan, apa yang kita lakukan, itu juga akan diminta LPJ-nya. Dalam Al-Quran disebutkan Allah di surat Yasin, urutan surat 36, nomor ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, satu saat nanti mulut mereka akan kami tutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki mereka akan bersaksi dengan apa yang pernah mereka lakukan. Maknanya apa yang diperbuat oleh tangan, apa yang diucapkan oleh mulut, kemana kaki melangkah, itu akan diminta LPJ di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang familiar yang sering kita dengar ada di surat Yasin, urutan surat yang ke-36, nomor ayat yang ke-12, tentang kemana kaki melangkah. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya orang yang meninggal kelak akan kami hidupkan kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, semua bekas tapak kaki, bekas-bekas langkah. Wa kulla syai'in, semuanya itu ahsainahu fi imamin mubin, kami tulis dalam catatan amal ibadah mereka. Termasuk apa yang keluar dari lisan, apa yang kita ucapkan, itu juga diminta pertanggungjawaban. Maka Al-Quran menjelaskan di surat Qaf, urutan surat yang ke-50, nomor ayat 18, ma yalfizu min qaulin, apa yang terucap dari lisan, kata-kata yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid, melainkan semua masuk dalam catatan malaikat raqib, masuk juga dalam catatan malaikat atid. Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hati-hati menggunakan fisik anggota badan, karena anggota badan kita juga akan diminta laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kita lakukan itu kecil, ada malaikat pengawas. Di surat Al-Infitar disebutkan Allah Subhanahu wa taala, surat ke-82, nomor ayat 10, 11
12, wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bersamamu yang menguasaimu, senantiasa bersamamu ada malaikat penjaga, kiraman katibin, dua malaikat mulia yang selalu mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka akan tahu dengan apapun yang engkau lakukan walaupun kecil. Al-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kecil kebaikan keburukan yang kita lakukan, yarah, akan dilihat oleh mata, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, usia. Yang kedua, fisik, anggota badan. Yang ketiga, wa an ilmihi fi ma amila, ilmu akan ditanya juga apakah diamalkan atau hanya sekedar pengetahuan. Dan yang lebih parah, kelak akan diminta pertanggungjawaban, sanggup untuk mengamalkan. Maka di surat As-Saff urutan surat 61 nomor ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau hanya sanggup berucap, kenapa engkau hanya sanggup bicara, kabura maqtan indallah, Allah sangat membenci, antaqulu ma la taf'alun, ketika engkau hanya sanggup berucap, berbicara, menyampaikan, tapi tak sanggup untuk mengamalkan. Ilmu yang kita ketahui kelak akan ditanya apakah diamalkan atau hanya sebatas knowledge, pengetahuan saja. Yang keempat, dalam hadis riwayat Tirmizi tadi ditanya kepada kita, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, harta akan ditanya berasal dari mana dan kemana kita pergunakan. Kalau tentang umur hanya satu LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban, kemana kita habiskan. Begitu juga dengan fisik, cuma satu pertanyaannya, apa yang kita kerjakan. Dengan ilmu pun sama, apakah ilmu kita amalkan. Tapi kalau tentang harta, ada dua yang akan ditanya, sumber dari mana, kemana digunakan, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diwanti-wanti oleh Al-Quran, jangan sampai lalai kepada Allah hanya karena anak, hanya karena harta. Di surat Al-Munafikun urutan surat 63 nomor ayat 9 dan 10, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan sampai hartamu, anakmu membuatmu lalai daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, orang yang lalai kepada Allah karena harta dan anak, faulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Bagi kita yang Allah amanahkan harta, di ayat 10, wa anfiku, berinfaklah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah bisa kita tanya orang yang dikubur hari ini, apa penyesalan terbesarmu, dia akan menjawab, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walau hanya sebentar saja. Kalau engkau dikembalikan ke dunia, apa yang kau lakukan? Dia menjawab, fa as-saddaqah, saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, saya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Ingat, bagi kita yang dititipkan Allah harta, dalam harta kita di sana ada hak orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa kita pahami. Setelah bisa kita pahami, bisa kita amalkan, setelahnya menjadi amal jariah kepada kita semua. Ingat, usia diberikan Allah kepada kita tidak hanya diberikan begitu saja, akan ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Begitu juga dengan fisik, anggota badan, begitu juga dengan ilmu yang Allah karuniakan, begitu juga dengan harta yang Allah curahkan. Dan di salah satu ayat Al-Quran dijelaskan Allah, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, apakah engkau menyangka, mengira engkau diciptakan sia-sia begitu saja, engkau tidak dikembalikan kepada kami. Ini bertanya, tapi pertanyaan yang menggugah kita semua. Apakah kalian menyangka, kata Allah, bahwa kalian diciptakan sia-sia begitu saja, kemudian tak dikembalikan kepada Allah? Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya udil absar la'allakum turhamun.